Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Usul TV di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di acara. Nah, sekarang udah ada namanya nih Bang nih. Namanya ngopi. Ngobrol perkara iman ya. Alhamdulillah pemirsa kita jumpa lagi di sini. Jadi untuk malam ini temanya nggak rada serius Ustaz ya. Santai aja. Santai Ya. gitu ya. Tapi ada yang kita bawa nanti. Jadi silakan yang mau bertanya bisa di kolom pertanyaan chat ya. Nah, jadi gini, alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu Ustadz muda kita, guru saya nih, Ustadz Aldi Kusmimantara ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Idris. Gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Ya Ustadz, malam ini kita bincang-bincang masalah santai. Kira-kira yang apa nih mau disampaikan nih? Ya, afdolul ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling utama itu dalam kitab Ta'limut Ta'lim adalah ilmu hal. Wabil khusus ilmu tentang kemasyarakatan. Ya. Kira-kira apa nih yang saat ini jadi trending topik, pertanyaan atau momen di masyarakat gitu, yang memang kita masih kurang terkait pengetahuannya. Ya. Barangkali mungkin kita kan lagi mau menjelang apa? Lebaran anak yatim ya, Ustadz ya. Oh iya. Mungkin kita coba diskusikan untuk boleh pembahasan ini ya. Boleh. Oke. Jadi Ustadz silakan dibuka sama pemirsa di Usul TV ini untuk pembukaan masalah pembahasan untuk anak yatim, lebaran yatim. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, para pemirsa Usul TV yang saya hormati, Bapak Idris selaku admin Usul TV beserta seluruh muslimin, mukminin dimanapun berada. Sebagaimana tadi yang diminta oleh Bapak Idris, ya, bahwasannya pada malam hari ini temanya katanya bincang-bincang santai ringan iman tentang lebaran yatim gitu ya. Puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung nikmatnya. Yang terpenting itu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, sang pemimpin umat, penguasa samudra syafaat, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Usul TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marak fenomena di Indonesia itu bahwasannya memang hampir di beberapa kampung, di beberapa daerah, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, biasanya setiap datang bulan Muharram, itu tepatnya pada tanggal 10, banyak orang yang menyantuni anak yatim. Nah, ya. Gitu. Ya. Di mana-mana, di masjid, di setiap kampung gitu. Tapi banyak juga penyebutan yang memang asing gitu. Di dunia Islam salah satunya disebutlah di setiap 10 Muharram itu artinya lebaran yatim. Lebaran yatim ya. Gitu. Padahal lebaran itu cuma 2 gitu. Idain dalam fikih itu, dalam Islam cuma 2. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Ya. Itu hanya
hari raya tuh. Nah, kenapa 10 Muharram itu disebut hari raya atau lebaran yatim gitu? Karena tradisi kita ini setiap datang bulan Muharram, setiap tanggal 10 itu ada yang namanya menyantuni anak yatim, juga duafa. Ya. Begitu, Bang. Hal ini sudah terjadi sejak Islam datang ke Indonesia. Jadi turun-temurun gitu. Dari zaman Wali Songo, terus dari kakek-kakek kita sampai ke kita Sampai gitu. sekarang ya. Iya. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut? Gitu. Apakah hal tersebut bid'ah? Apakah itu bid'ah dolalah gitu kan? Bid'ah yang Ya. Lebaran yatim itu ya, itu adalah budaya. Ya. Yang namanya budaya, apalagi budaya itu baik, terus harus dilakukan gitu, dilaksanakan. Apalagi ini adalah menyantuni anak yatim yang memang disuruh oleh agama. Bahkan orang yang menelantarkan, yang tidak mempedulikan anak yatim disindir keras sama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Aro'aital lazi yukazibu biddin, fazalikal lazi yadu'ul yatim. Kata Allah, lihatlah orang-orang yang mendustai agama. Sholatnya rajin, puasanya rajin, gitu. Tapi orang tersebut masih dikategorikan pendusta-pendusta agama. Siapa? Allazi yadu'ul yatim. Mereka yang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan anak yatim. Nah, gitu. Jadi menyantuni anak yatim di 10 Muharram itu hal yang boleh dalam Islam. Bahkan dianjurkan kata Nabi. Gitu. Kata Nabi, di antara kesunahan di 10 Muharram itu adalah yang pertama menyenangi keluarga. Ya. Menyenangi keluarga itu artinya yang biasanya setiap hari kita biasa-biasa aja sama istri sama anak, di 10 Muharram ini harus ada yang berbeda gitu. Misalnya tiap hari makan ikan peda. Peda terus ya. Atau ikan asin aja. Ya. Ya, ketika datang 10 Muharram sekali-kali ajak ke mall, makan enak gitu ya. Restoran-restoran, senengin keluarga. Ya. Iya Ali, sudur iyali, bahagiakan hati keluarga, istri anak ya. Belikan pakaian baru, itu dianjurkan tuh. Setelah berbuat baik kepada keluarga, baru menyantuni anak yatim gitu. Jangan sampai kita ini yang mengaku beriman kepada Allah tapi menelantarkan anak yatim gitu. Lalu bagaimana hukumnya lebaran yatim yang diadakan di setiap tempat? Hukumnya boleh. Boleh ya. Boleh, karena itu adat. Al-adat tuh muhkamat dalam usul fikih gitu. Adat itu bisa menjadi hukum gitu. Kalau sudah turun-temurun, selagi adat itu kebaikan. Baik, ya. Dan memang isinya itu perintah agama. Itu bukan larangan. Selagi tidak ada dalil dari Al-Qur'an, hadis ataupun ijma ulama yang melarang hal tersebut, maka mubah saja boleh. Gitu. Kalau misalnya kita tinggalkan lebaran yatim ini, kemudian tidak ada lagi orang yang menyantuni anak yatim, itu bahkan bisa menjadi dosa. Gitu, bisa termasuk semua ya. Istilahnya santunan yang tadinya untuk kebaikan anak-anak ya kan, mereka mengharapkan, jadi nggak ada istilah hilang tuh, jadi istilahnya timbul tidak baik ya. Betul, bisa jadi dikategorikan yukazibu biddin, pendusta-pendusta agama gitu. Jadi apalagi tarkul adat adawah gitu dalam usul fikih. Meninggalkan adat, kebiasaan yang baik, adawah, itu bisa terjadi perpecahan. Gitu. Yang tadinya sebagian kelompok ini pro gitu, mendukung, ini lebaran yatim sudah turun-temurun nih. Setiap 10 Muharram kita menyantuni anak yatim. Satu lagi bilang jangan. Itu nggak ada dasarnya segala macam gitu. Yang terjadi apa? Adawah.
perpecahan gitu. Mendingan diadain gitu ya. Iya, mendingan Lanjutin. diadain, ya kan? Karena isinya kan kita apa? Menyantuni anak yatim, pembacaan ayat suci Al-Quran, ya kan? Kemudian ceramah agama, disampaikan ilmu, itu aja. Iya. Baru terakhir kita santuni ya. Iya, gitu. Jadi kesimpulannya, Lebaran yatim itu diperbolehkan, ya, dari segi usul fikih, ditinjau dari fikihnya, kemudian tidak adanya dalil qot'i baik dari Quran ataupun hadis yang melarang, ya itu boleh-boleh saja gitu. Selagi tidak diisi dengan kemaksiatan. Itu aja. Oke. Baik, Ustaz. Ini langsung ke pertanyaan kayaknya. Boleh. Ya. Jadi menurut Ustadz nih, itu apakah masyarakat kita ini udah cukup peduli gitu terhadap anak yatim dan kaum duafa menurut Ustadznya? Kalau menurut saya di zaman yang serba modern, keterbukaan media sosial gitu, masyarakat sekarang ini sebetulnya sudah jauh lebih memperhatikan anak yatim, bukan mengabaikan. Tapi zaman sekarang sudah banyak di medsos itu beredar pamflet-pamflet, ya kan, untuk menyantui yatim dan duafa begitu, memperhatikan yatim. Apalagi banyak saya lihat di daerah-daerah itu sudah ada yang namanya pengurus sosial. Iya. Ya, baik tingkat RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, sampai kota, sampai provinsi pun itu ada yang namanya badan-badan yang memang tujuannya memelihara, menyantuni anak yatim dan duafa. Jadi menurut saya zaman sekarang orang sudah banyak lebih engeh untuk memperhatikan anak yatim. Karena sudah banyak wadahnya yang jalur yang kasih apa namanya seperti ya tinggal kita transfer kan. Ya, transfer ke sini gitu kan. Yang penting ya kitanya punya niat untuk apa namanya ya membantu yatim gitu ya. Yang penting ya badannya itu amanah gitu ya kan. Ya. Sekarang apalagi zamannya transfer kan, ya kris gitu kan, tinggal kirim aja gitu. Dan menurut Ustadz nih itu dampak spiritual gitu, yang membahagiakan anak yatim di hari raya itu seperti apa? Dampak spiritual ya, dampak spiritual kita menyantuni anak yatim itu adalah melembutkan hati. Ada satu hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang keutamaan anak yatim. Kata Nabi, man aroda ayyalina qalbahu famsah biroksil yatim. Kata Nabi, man aroda, siapa yang ingin ayyalina qalbahu, dilembutkan hatinya, dilembutkan perasaannya gitu oleh Allah, famsah biroksil yatim, maka usaplah kepala anak yatim. Usap di sini kata para ulama ada yang menyantuni, ada yang mengusap secara langsung dengan memberikan kebutuhan-kebutuhannya begitu. Jadi dampak spiritualnya adalah bisa melembutkan hati, menambah ketakwaan kepada Allah, juga menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kalau kita mengingat anak yatim, Rasulullah SAW itu anak yatim. Yang dari lahir sudah tidak mengenal siapa ayahnya gitu. Kemudian Ustaz, ini kan seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita santunan anak yatim tuh istilahnya kita kasih ya santunan lah, itu kita elus kepalanya, terus itu dampak kasih sayang, bentuk kasih sayang lain itu apa? Misalnya selain itu, misalnya saya nggak bisa nyantunin nih karena saya ya satu mungkin ekonomi di bawah apa namanya ekonomi minim gitu kan. Terus bagaimana sih cara saya biar saya ini masih tetap bisa menyayangi anak yatim selain saya bantu dengan apa istilahnya ukuran uang gitu. Itu. Kalau bagi orang yang tidak mampu itu menyantuni anak yatim, terus bagaimana ikut andil di dalamnya, ya kan?
Karena zaman ini sudah zaman rusak. Cara memperbaikinya adalah kalau ingin jadi orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fisarra'i waddorra. Punya ikut andil di dalam menyantuni anak yatim. Baik dalam keadaan lapang maupun susah, begitu. Maksudnya gini, ketika lagi lapang, punya rezeki lebih, punya uang banyak, begitu. Bantulah dengan harta, menyekolahkan anak yatim, kemudian memberikan makan, menjamin kebutuhannya, juga diusap kepalanya. Bagi orang yang tidak memiliki kelebihan harta, ya dia bisa ikut misalnya jadi panitia, dia mengumpulkan anak yatim di daerahnya di satu tempat di masjid misalnya gitu, atau dia yang mencari dana sumbangan bahkan gitu. Aktif ya, aktif ya gitu ya. Saya nggak punya uang tapi saya ingin menyantuni anak yatim, dia bisa mencari dana tuh, bawa proposal ya, Pak mau menyantuni anak yatim gak, saya punya anak yatim gitu kan. Nah itu salah satu bentuk kasih sayang, kepedulian terhadap anak yatim di saat orang-orang yang memang nggak ngeh gitu ya, kira-kira begitu. Ini kan kita juga di daerah kita juga ada santunan ya, sama gitu. Nah ini kalau menurut Ustaz tuh bagaimana caranya bisa lebih berkesinambungan gitu, jadi program-programnya itu bisa lebih tepat sasaran, lalu para apa namanya donaturnya juga ini lebih apa, istilahnya nggak sayang-sayang gitu, misalnya oh saya akan lebih lagi nih tahun depan gitu. Menurut Ustaz tuh gimana tuh cara kita apa namanya ngajak gitu, ngajak para donatur ya? Menurut saya bagaimana maksudnya mengajak banyak donatur agar, jadi ini istilahnya cara yang lebih berkesinambungan, misalnya tahun ini kita adakan, terus bagaimana cara kita kasih apa keyakinan kepada para donatur bahwa memang acaranya benar-benar berjalan lancar gitu, dan donatur itu puas dengan apa namanya acara yang kita lakukan gitu kan. Ya syukur-syukur nanti donatur bisa ngajak lagi temennya, atau ya dia bisa berpartisipasi lebih besar gitu kan. Gimana Sat? Untuk mengajak para donatur yang dimaksud seperti Pak Ustadz Idris itu ya kita undang tuh ya para donatur khusus yatim duafa, kita undang di acara santunan yatim 10 Muharram itu ya. Bagi yang dekat kita undang, yang jauh pun kita undang. Seandainya donatur yang jauh ini tidak sempat hadir, kita kirim foto, kita kirim video bahwasannya ini loh acaranya Pak, uang yang Bapak donasikan untuk yatim dan duafa telah kita salurkan nih. Ini anak yatimnya, ada berapa jumlahnya, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa usianya, kasih tahu ke donatur. Kita undang, kemudian ikut tuh dia baris menyantuni anak yatim tuh, suruh jalan muter gitu. Nah, itu mungkin akan menambah giroh gitu ya kepada para donatur, supaya untuk tahun depan oh ya saya akan ini lebih nambah lagi gitu ya kan. Juga diperhatikan juga gitu anak yatim gitu ya. Yatim itu, perspektif yatim itu adalah anak yang tidak memiliki bapak, bisa sebab meninggal bapaknya kan. Anak yang tidak memiliki bapak di usia belum balik. Kalau anak tersebut sudah memasuki usia balik, anak itu tidak disebut lagi yatim, tapi disebut lagi duafa. Ya. Tetap golongan tidak mampu ya. Betul, golongan lemah, ya kan. Makanya bagi para panitia santunan yatim, panitia sosial dimanapun berada di seluruh Indonesia, itu ketika meminta sumbangan itu, ya, baik lewat proposal ataupun media lainnya, itu ditujukan untuk yatim dan duafa. Ya, jadi jangan santunan untuk yatim, itu jangan. Karena kan anak yatim itu biasanya usia balik itu kelas 2, kelas 3 SMP. Ya, itu dia sudah balik tuh. Kalau sudah balik, maka bukan kategori yatim lagi, tapi duafa gitu. Nah, kalau ingin menyantuni sampai lulus sekolah, bahkan sampai kuliah,
itu jatuhnya duafa, itu bisa dari dana tersebut Nah, gitu. Tapi kalau hanya minta tujuannya untuk anak yatim, maka harta uang hasil donasi itu hanya diperuntukkan untuk yatim aja yang usianya belum balik gitu ya. Jadi buat para panitia atau pengurus sosial di wilayahnya masing-masing di seluruh Indonesia, kalau ingin meminta sumbangan, namailah sumbangan untuk santunan yatim dan duafa gitu. Kemudian saat ada pertanyaan gini ya, misalnya nih, ini anak yatim, ya kan? Terus kemudian dia punya ibu, menikah lagi, dia kategorinya belum balik. Nah, itu bisa nggak dapat santunan dari apa namanya santunan itu gitu? Misalnya gitu. Ada bapaknya nih, tapi bapak tiri lah misalnya, bapak sambung. Oke. Jadi dia sudah menjadi yatim. Ya, Kemudian ketika dia menjadi yatim, ibunya menikah lagi, ya, lalu adalah bapak sambung ya, bapak gitu ya, sambung ya. atau bapak tiri Hmm. gitu. Terus kita ingin menyantuninya, ya nggak apa-apa, Bapak ya. dibolehkan saja, walaupun sudah ada yang bertanggung jawab Ya. gitu. Selagi anak tersebut belum balik, ya itu boleh saja disantuni, dianggap anak yatim. Kalau bapaknya meninggal, anak yatim itu berbeda kalau orang tuanya cerai misalnya nih, anaknya belum balik, bapaknya nggak tahu di mana. Iya. Bang Toib nggak pulang-pulang kan gitu. Itu bukan anak yatim gitu, karena bapaknya masih hidup walaupun entah tahu di mana ya gitu. Yatim itu yang memang bapaknya meninggal gitu, dia dalam keadaan belum balik anak tersebut. Oh, gitu ya. Kemudian saat ini zaman sekarang ya, kira-kira dulu untuk masalah anak yatim memang kan dari zaman Rasulullah udah ada, karena Rasulullah juga itu anak yatim ya. Terus itu bagaimana sih perlakuan Rasulullah itu terhadap anak yatim pada waktu itu? Perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khuluqul azim, makhluk nabi rasul yang akhlaknya paling agung, ya kan, sepanjang masa nabi itu ya. Bagaimana perlakuan nabi terhadap anak yatim? Nabi itu sangat menyayangi anak yatim gitu. Jadi dimanapun nabi ketika bertemu anak yatim, ya itu selalu disayang sama nabi, siapapun anak yatimnya, ketemu anak yatim, ya kan. Bahkan ketika para syuhada muslimin yang meninggal di medan perang, ya, kemudian dia menjadi yatim karena ayahnya syahid di medan perang, kemudian anak tersebut menangis kepada ibunya, ya kan, ayah kemana nggak pulang-pulang. Kemudian Rasul sedih melihatnya, itu dinikahi ibunya gitu, bukan berdasarkan nafsu, karena sayang terhadap anak yatim ya. Begitu ya kan. Makanya kata Nabi, ana waqafil yatim fil jannah, sambil begini, saya itu akan bersama anak yatim di sorga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah agak renggang begitu ya. Dan jadi Nabi itu sangat sayang kepada anak yatim. Terus bagaimana kita yang nggak sayang sama anak yatim? Kita mau ikut siapa? Mau ikut Nabi? Bukan. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai pendusta agama gitu ya. Lagi saat mungkin tambahan sambil saya nyari-nyari jawaban nih. Banyak dari netizen banyak nyari jawaban ya. Mungkin itu sih ya yang pertama. Jadi tadi ya, jadi kadar yatim itu harus diketahui oleh para pengurus sosial atau yayasan-yayasan yang mengelola anak yatim, bahwasannya yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dalam keadaan belum usia balik. Ya, kalau dia sudah balik, dia bukan kategori yatim, tapi masuknya duafa. Ya, kemudian untuk para donatur yang ingin menyantuni anak yatim, itu kata-katanya baik di proposal, pamflet atau undangan adalah santunan yatim dan duafa. Jadi agar harus jelas ya, harus jelas. Jadi supaya dana itu bisa dipergunakan seluruh anak yatim dan duafa sampai bisa dia lulus sekolah, sampai dia kuliah, ya kan, sampai dia jadi orang yang bermanfaat
untuk agama, nusa dan bangsa. Itu aja sih yang saya tekankan ya. Dan bahwasannya yang ketiga itu, santunan yatim ini bukan bid'ah, lebaran yatim itu bukan bid'ah, tapi tradisi orang Indonesia ya, yang sudah membudaya ya, yang sudah menjadi hukum. Hukumnya pun boleh gitu ya. Jangan sampai budaya ini hilang gitu ya. Menyantuni Harus anak kita yatim lestarikan. harus Ya. dilestarikan. Al muhafazatu ala qadimis soleh wal akhdu bil jadidil aslah, gitu kata usul fikih ya. Memelihara tradisi-tradisi lama yang baik-baik sambil mengembangkan hal-hal baru dari tradisi lama yang lebih baik gitu. Jadi terus dijaga, terus dipelihara kegiatan lebaran yatim seperti ini. Oke, saat ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara terbaik mendidik anak yatim itu agar cara anak yatim jadi masyarakat agar tidak hanya bersimpati ya, kemudian tapi juga berempati terhadap anak yatim. Cara kita mendidiknya gitu. Cara mendidik anak Ya ya. kan misalnya dari kita nih, kita kasih santunan nih, oke, santunan sekian misalnya. Sekolah kita urus, kita apa namanya? Kita kasih biaya gitu. Tapi apakah itu dampaknya bisa jadi positif atau negatif gitu kan? Nah, itu cara kita apa namanya berempati itu terhadap anak yatim itu seperti apa, Ustaz? Ya. Sedangkan kita misalnya emang istilahnya kita kasih untuk pendidikan, ya kan? Terus untuk sampai dia kuliah kan, bahkan gitu ya. Nah, itu ada nggak dampaknya terhadap anak yatim itu? Apakah eh, timbal baliknya dia terhadap lingkungan gitu kan? Ya, Jadi bagaimana cara mengurus anak yatim, maksudnya gitu, ya, supaya dia ini ada timbal balik untuk ke masyarakat. ya, Oh gitu. Jadi memang mengurus anak yatim itu tidak mudah ya. Ya, anak yatim di beberapa tempat mungkin identik anaknya nakal, susah diatur ya kan. Ya memang seperti itu. Itu kebanyakan anak yatim gitu. Itu menjadi tantangan sendiri buat kita ya. Yang namanya anak-anak itu kan masih belum mengerti apa-apa, ya kan? Bahkan dari sejak lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir semuanya itu fitrah, artinya suci. Mereka belum punya agama. Bagaimana mereka menjadi muslim atau non muslim ya, itu tergantung daripada orang tuanya yang mendidik atau siapa yang membesarkan anak tersebut gitu. Nah, makanya penting bagi para pengurus sosial di lingkungan masing-masing, baik di tingkat RT RW sampai nasional itu ya, itu harus memperhatikan pendidikan anak yatim ya. Tidak hanya cukup sampai memberi uang, memberi pakaian, memberi makan, tidak cukup sampai di situ. Perhatian ya. Tapi perhatian terhadap pengenalan agama itu jauh lebih penting. Gitu ya. Ya, bukalah pengajian khusus anak yatim gitu ya, agar mereka juga bisa baca Quran, mengenal agama gitu kan. Nanti juga dampaknya buat ke psikis si anak tersebut itu bukan menjadi anak yang nakal gitu. Jadi karena anak yatim ini bapaknya sudah tidak ada, nah anak yatim ini yang diurus oleh orang sosial di setiap daerah itu harus diperhatikan agamanya juga, supaya nanti dia bisa mendoakan bapaknya yang sudah meninggal itu loh. Karena yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal itu adalah doa dari anak-anaknya gitu. Jadi supaya orang ini berempati ya kan, para pengurus sosial juga harus transparan mendidik anak-anak yatim ini. Mau sekolahnya di mana, diperhatikan sekolahnya ya. Jangan sampai anak yatim ini sekolah di ya sekolah-sekolah non muslim gitu. Ya kan gitu. Kemudian jangan sampai anak yatim ini terjerumus kepada hal-hal maksiat ya kan, kemudian hal-hal yang melanggar hukum ya, seperti tawuran, auzubillah min dzalik begitu ya.
Makanya jadi tujuan adanya pengurus sosial memperhatikan anak yatim itu tidak cukup sampai memberi makan, tidak cukup sampai memberi pakaian, tidak cukup menyantuni sekolah saja, tapi memberikan pendidikan yang bagus, wabil khusus pendidikan agama atau pendidikan Qurani itu lebih utama. Gitu, daripada hanya sekedar memberi makan. Agar dampaknya ketika mereka sudah dewasa, ya, mereka berpikir, oh, saya dibesarkan oleh orang-orang yang menyantuni saya. Jadi saya ini harus apa? Membalas budi. Balas budinya adalah dengan cukup menjadi orang yang baik, gitu, yang taat beragama, yang bertakwa kepada Allah, bukan orang-orang yang maksiat atau orang jadi bukannya nyusahin ya. Bukannya dinyusahin begitu. Jadi ya kan, udah disekolahin, istilahnya dididik, ya kan, udah nanti tinggal ikutin aturan di lingkungan aja ya. Iya. Gitu, kalau bisa tuh anak-anak yatim dipesantrenin, tawarin masuk pesantren. Kamu mau pesantren nggak? Mana? Misalnya di Lirboyo, ya, misalnya di Tebu Ireng, Ploso, Alpalah misalnya, tawarin gitu. Mereka kasih pendidikan agama. Nanti ketika mereka pulang, mereka mau manfaat buat lingkungan. Bahwa ilmunya disampaikan ke masyarakat. Betul. Itu jauh lebih bagus. Kemudian nih, Ustaz, pertanyaan yang berikutnya ya. Itu kalau menurut syariat ya, itu santunan itu lebih baik dilakukan secara terbuka atau secara tertutup, secara diam-diam gitu. Menurut syariat itu gimana hukumnya gitu? Kalau di zaman Nabi itu tidak ada ngumpul-ngumpul yatim gitu, ya kan? Kalau mau nyantuni ya pribadi aja, langsung ke personal anak yatimnya gitu, ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, ya kan kita acara santunan yatim itu adalah media dakwah kita juga. Syiar ya. Syiar. Mengenalkan bahwasannya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, wabil khusus rahmatan lil yatim. Ya, yang memperdulikan anak yatim, yang memperhatikan anak yatim begitu. Boleh-boleh saja dilakukan secara ramai-ramai. Justru saya sangat menganjurkan itu. Gitu ya. Kalau bisa undang warga sekampung datang ke posyandu atau ke masjid, ke musola gitu. Bapak Ibu, bahwasannya besok sore, besok pagi ada santunan yatim di sini. Bapak Ibu silakan hadir gitu ya. Hadir tuh masyarakat tuh ya. Jadi enak kira-kira seperti itu. Jadi saya sangat menganjurkan memang rame-rame begitu. Begitu. Bukan berarti ria, bukan. Bukan ya. Balik lagi ke hati ya. Tujuannya untuk dakwah lillahi ta'ala, li'ila'i kalimatillah. Baik Ustadz, kemudian tadi kan masih mengenai santunan yang secara terbuka atau diam-diam. Biasanya kan, nah ini kan kita bagaimana caranya terbaik itu mengedukasi warga juga agar membantu anak yatim itu bukan karena pencitraan, ya, tapi karena emang cinta sama iman. Gimana Ustadz? Jadi warga ini ya harus kita kasih apa namanya, pengertian, edukasi ya. Bahwasannya menyantuni, memelihara anak yatim itu adalah perintah syariat gitu, dilakukan semampunya aja ya kan, karena ekonomi orang berbeda-beda ya kan, ada yang memang punya ataupun tidak punya gitu ya. Tadi itu makanya ya undang seluruh masyarakat gitu ya, setiap kakak undang, Bapak Ibu besok ada santunan yatim ya kan, supaya meriah lihat tuh santunan yatim ya kan, dibacain ayat suci Al-Qur'an bahwasanya ini yatim gitu, si fulan bin fulan begitu ya, santunin, usap tuh kepala anak yatim gitu ya, supaya masyarakat ini juga tergugah gitu kira-kira Bang Idris hatinya, supaya oh iya betul ya kan, kita lebih peduli lagi sama anak yatim ya. Kemudian Ustadz ya, kita kan, kalau saya punya anak nih ya, menurut Ustadz tuh gimana sih cara kita mendidik anak kita itu agar mereka nanti lebih peduli sama anak yatim ya, walaupun masih
umurnya masih belia gitu ya, gimana caranya gitu mendidik nih supaya dia cinta nih nanti sudah besar dia cinta sama anak yatim gitu kan, gimana caranya Ustaz? Itu harus ada edukasi. Ya, Contoh dari orang tua ya. Mungkin ketika anak sudah masuk usia tamyiz misalnya ya. Misalnya Pak Idris punya anak sudah usia 7 tahun lebih. tahun Ya ya. kan artinya akalnya sudah mulai agak sempurna nih ya. Sudah tamyiz gitu ya. Ajak anak tersebut datang ke tempat santunan yatim atau mendatangi rumah yatim gitu ya. Kemudian Pak Idris ini menyantuni anak yatim di depan anaknya sendiri sambil mengedukasi, nak, bahwasannya ini itu anak yatim. Anak yatim itu anak yang sudah tidak memiliki bapak, begitu. Kenapa harus menyantuni anak yatim? Karena itu perintah syariat, perintah Allah, perintah Rasulullah, gitu ya. Sambil edukasi anak kita. Nanti kalau kamu sudah besar, sudah sukses, kamu jangan lupa kepada anak yatim. Itu kiat-kiatnya sih, gitu. Jadi jangan hanya menyuruh. Iya. Orang tua sekarang gitu, pinter menyuruh anak tapi tidak pinter terhadap diri sendiri, Iya. nggak mau nyontohin gitu ya. Nah, kamu harus nyantunin anak yatim gitu. Itu ada santunan di masjid, anaknya disuruh ke masjid, bapaknya ngopi tidur. Gitu ya. Iya. Kan anak itu kan membacanya itu bukan membaca buku, tapi membaca perilaku orang tua. Orang tua. Begitu. Apa yang dilihat oleh dia itu akan diikuti nanti dari orang tuanya. Jadi sebelum bapaknya menyuruh anaknya, bapaknya dulu berbuat. Jadi emang kita yang harus mencontohkan ya Ustaz ya. Betul. Kemudian dalam keseharian kan sama anak yatim nih kita istilahnya cinta gitu ya, apa namanya, itu gimana kita cara memperlakukan anak-anak ini, apakah ada adab khusus gitu ya, seperti seperti kita kan ada dengan ulama kita ada adabnya gitu kan, dengan orang alim kita punya adab, gimana dengan anak yatim kita apakah ada adab khusus? Kalau untuk ke anak yatim, ya itu memang tidak ada khusus, tidak ada adab khusus gitu ya. Tapi jangan sampai kita menyakiti anak yatim, Nah, ya. Baik menyakiti hatinya ataupun menyakiti fisiknya. Kalau bisa jangan gitu. Memang kadang-kadang anak yatim ini bandelnya luar biasa. itu dia Ngeselinnya luar yang biasa, bikin kita minta nggak ampun sabar ya. gitu kadang. Memang ya, luar biasa anak yatim ini ya. Ya, itu dia. Justru disitulah Allah akan melembutkan hati kita Ya, tuh. ya, ya. Jika kita sabar, sabar, sabar. Jadi orang sabar ya, mendidik anak yatim ya. Insya Allah hati kita akan dilembutkan, dibersihkan dari dosa-dosa kita oleh Allah. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini memukul anak yatim lah. Kalaupun harus memukul, jangan sampai melukai. Gitu. Tegur baik-baik ya, gitu ya. Sabar. Itu aja sih. Nggak ada adab-adab khusus sebetulnya untuk memperlakukan anak yatim. Yang penting jangan disakiti, itu aja. Kemudian Ustadz pernah nggak mungkin ada pengalaman atau cerita mengenai ketika kita mungkin kan Ustadz juga pernah bukan pernah makan setiap tahun mungkin ya apa menyaksikan santunan anak yatim nih, punya nggak pengalaman yang istilahnya berkesan gitu setelah kita menyantuni anak yatim itu, misalnya nih anak yatim nih setelah kita santuni ini anak yatim seperti apa gitu kan, atau mungkin setelah kita santuni ini anak yatim istilahnya berubahnya seperti apa gitu, ada nggak pengalaman misalnya pengalaman pribadi lah gitu? Kalau dari segi pengalaman pribadi ya, jangan main-main sama anak yatim. Ya. Kalau boleh saya curhat, ya, saya punya pengalaman pribadi. Jadi ya di zaman sekarang itu nyari kerja kan susah sekali nyari kerja tuh. Akhirnya saya ini sholat hajat. Dalam sholat hajat, setelah sholat hajat, saya munajat pada Allah, ya Allah, gampangkan saya mencari kerja. Kerjaan yang enak, yang tidak berat, gaji besar.
supaya saya janji, saya nazar setiap bulan saya akan menyantuni anak yatim. Gitu. Mau satu, mau dua, semampunya saya. Saya nazar seperti itu. Itu pengalaman saya. Ya. Wallahu a'lam, nggak sampai seminggu Allah kasih saya kerjaan. Insyaallah. Alhamdulillah gitu ya. Saya kerja ya, enak kerjaan saya ya. Nggak terlalu berat, nggak terlalu pusing, dan gaji alhamdulillah cukup gitu untuk kebutuhan satu bulan begitu, masya Allah ya kan. Nah, satu ketika saya ini lupa gitu, sampai beberapa bulan tidak menyantuni anak yatim gitu ya, kurang lebih 10 bulan, hampir setahun gitu ya. Lalu tiba-tiba Allah menegur saya gitu. Jadi ada anak yatim yang memang harus saya urusi dari bayi ya. Akhirnya ya saya tidak perlu cerita sebab-sebabnya. Akhirnya anak yatim tersebut saya urus sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillah posisi kerja saya itu memang berpindah-pindah gitu. Tadinya ditaruh di sini, terus dimutasi ke sini, mutasi ke sini, mutasi ke sini, mutasi ke sini, sampai saya rasa ya alhamdulillah di posisi ini gitu nyaman gitu. Nyaman, ya. Kerjaan Sudah, saya gitu. apa namanya? Berkat saya menyantuni anak yatim gitu. Jadi sudah 5 tahun ini ya, saya punya yatim ya, dan saya didik, saya nafkahi dari masih usia 10 bulan. Sekarang udah berapa tahun? Sekarang udah 5 tahun umurnya. Gitu ya. Jadi setiap tahun dari gaji saya sekian persen saya kasih dia, itu di luar jajan. Kadang-kadang suka jajan, beli apa itu di luar yang saya beri gitu ya. Sering-sering saya usap rambutnya gitu ya. Masya Allah, itu berkahnya tuh anak yatim tuh. Itu satu anak yatim. Gimana saya urusin juga. Gimana 10 ya? 10 ya. Ya, Masya Allah. Yang penting ya kita balik lagi niatnya ya. Niatnya itu harus ikhlas. Ya. Ikhlas itu diambil dari kata kholas. Artinya sudah. Jadi kalau kita sudah memberi ya, apapun itu kita sudah memberi, mau memberi anak yatim, kholas sudah. Sudah jangan diingat-ingat, sudah jangan diungkit-ungkit, sudah jangan merasa ujub bangga, sudah bersedekah, sudah pokoknya lupain aja, seolah-olah tidak beramal ya. Itu ikhlas yang seperti itu. Insya Allah bagi orang yang menyantuni anak yatim dijamin hidupnya itu, baik kesehatannya, keuangannya, kemudian karirnya, insya Allah dijamin gitu. Karena saya sendiri merasakan ya, seperti itu ya, sampai sekarang gitu. Saya pun bernazar gitu ya, pokoknya insya Allah sampai dia lulus sekolah gitu ya, insya Allah saya akan tetap santuni gitu sampai dia usia balik. Kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya ya, tuh, ketika itu adakah ancaman dalam Islam bagi orang-orang yang menelantarkan anak yatim ya, atau menyia-nyiakan hak mereka gitu? Ada ancamannya. Ancaman bagi orang yang menelantarkan anak yatim adalah dia wajahnya akan dipalingkan oleh Rasulullah SAW. Nanti ketika di akhirat Rasulullah tidak memandang orang tersebut. Karena kenapa? Mereka dianggap pendusta agama, begitu ya. Mereka tidak memperhatikan anak yatim sehingga tidak akan dilihat wajahnya oleh Rasulullah SAW. Kalau wajahnya aja sudah tidak mau dilihat, bagaimana mau masuk surga? Tidak ada syafaat gitu ya. Ini yang masyhur gitu di kalangan para ulama. Balasan bagi orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, tidak memperhatikan selama hidupnya sama sekali terhadap anak yatim, dia tidak akan dipandang oleh Rasulullah SAW di akhirat. Nah, itu nauzubillah min zalik. Justru kita semua ini berharap agar ketika nanti di akhirat, di padang mahsyar, itu dipandang oleh Rasulullah SAW, dipanggil, kemudian diberikan syafaat. Kemudian Ustadz nih, kira-kira tantangan apa saja sih ya yang terbesar dalam membesarkan anak yatim? Mungkin Ustadz kan itu udah punya, sekarang anak yatimnya udah hampir 5 tahun ya. Tantangan terbesarnya itu apa, Ustadz? Tantangan terbesarnya itu ketika ngurus yatim itu ya, memang memberikan pendidikan. Ya.
Kalau kita sudah memaksakan pendidikan agama, tapi anaknya masih enggan, itu harus sabar tuh. Begitu. Kadang-kadang kita ajarin ngaji itu ya, nggak mau, maunya mau main HP, main game, Itu yang susah. nonton TV gitu ya, sama Iya. seperti anak sendiri lah, Iya, begitu tantangannya ya. Gitu. Apalagi di zaman modern ini main HP gitu. HP Anak itu. zaman dulu kalau kan tidak ada HP gitu ya. Kalau mau main ya main-mainan mobil-mobilan dari kedebong, dari sendal, dari kayu gitu. Anak sekarang mau main handphone gitu ya. Itu tantangan Kita terbesarnya ya. iya, sama aja kayak kita mendidik anak sendiri gitu ya. Tantangannya ya begitu. Yang penting harus sabar aja. Kita tuh memang anak yatim seperti Ya. itu ya. Yang penting buat dia nyaman dulu sama kita, anak yatim tuh. Sudah sering kita santunin gitu ya. Kemudian kita dapati hatinya, kita ambil hatinya. Kalau dia sudah senang sama kita juga sering menyantuni, minta doa sama anak yatim. Tolong doain saya lagi ada urusan. Gitu. Langsung tuh ya kita ucapin ya. Langsung aja. Walaupun maksudnya belum balik ya, misal belum ya, tetap kita ucapin ya. Sekalipun anak yatim itu belum balik ya, ajak ngomong gitu. Misal namanya Zaid gitu. Zaid gitu ya. Doain Bapak atau doain saya gitu. Ini kamu saya santuni 100.000. Saya lagi ada urusan ini. Urusan saya belum menemukan jalan keluar. Doain ya gitu. Iya Pak, amin. Begitu aja dia, amin. Iya Pak, saya doain, amin begitu. Ya, itu insya Allah dijabah doa kita. Pasti kita harus yakin gitu doa anak yatim tuh. Itu sih kelebihan keuntungan kita sama anak yatim. Insya Allah. Kemudian ini kayaknya yang terakhir nih saat nih. Satu pertanyaan ya, jika Ustadz diberi kesempatan ya menyampaikan 1 menit aja ya kan. Terakhir itu pernyataan yang menyentuh hati untuk jutaan, insya Allah jutaan pendengar, insya Allah ya pemirsa Usul TV ini yang tergerak agar peduli sama anak yatim ya, itu 1 menit aja yang menyentuh hati, pernyataan yang menyentuh hati ya. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu terlahir sebagai anak yatim. Kalau kita mengingat Nabi kita, lihatlah anak yatim. Dia tidak mengenal siapa bapaknya, tidak pernah dapat kasih sayang dari ayahnya, tidak mendapat nafkah dari ayahnya. Bagaimana kehidupannya? Kita lihat anak yatim. Kalau memang kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sarankan perhatikanlah anak yatim. Sekali lagi perhatikan anak yatim. Karena kata Nabi yang tadi sudah saya sampaikan, man aroda, siapa orang yang ingin ayyalina qalbahu, dilembutkan hatinya oleh Allah, dilembutkan perasaannya ya, supaya nggak terlalu cinta dunia begitu ya. Famsah biroksil yatim, usap kepala anak yatim sambil nangis. Bayangkan jika kita yang di posisi itu, jika kita yang terlahir dari kecil sudah yatim, bagaimana perasaannya ya. Kita jangan merasa kita sudah dari kecil sampai besar, sampai sukses, sampai berkeluarga, kita dikasih orang tua yang sempurna sehingga kita lupa bersyukur. Jangan ya. Kita lihat ke bawah, kita lihat anak-anak yatim yang perlu disantuni, yang butuh uluran tangan dari kita ya. Supaya apa? Supaya hati kita ini lembut. Orang kalau sudah keras hati, nasihat apapun sulit akan diterima. Nauzubillah min dzalik. Orang kalau sudah keras hati, itu pintu tobat biasanya susah untuk dibuka. Bahkan orang yang hatinya keras, tidak mau menerima nasihat, biasanya matinya su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, jika kita ingin dimatikan secara husnul khotimah, dilembutkan hati kita,
ingin dapat pandangan rahmat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, hendaklah kita menyantuni anak yatim, memperhatikan anak yatim, dan selalu dekat dengan anak yatim. Insya Allah kita akan husnul khotimah dan akan bersama Nabi di dalam surga. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal. Baiklah, Ustadz, terima kasih banyak. Ini sesi kita terakhir ya. Iya. Terima kasih banyak sudah hadiri undangan acara ini ya. Saya minta doanya nih, semoga niat saya melakukan kegiatan ini bisa bermanfaat buat pemirsa Usul TV, khususnya para umat Islam. Amin 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 ya robbal alamin. Mudah-mudahan channel Usul TV ini ya menjadi channel yang bermanfaat untuk dakwah Islam. Amin. Ya. Jangan lupa bagi para penonton untuk subscribe di sini ya. Subscribe channel ini karena ini sangat bermanfaat untuk dakwah Islam ya. Terakhir dari saya, nanti di tanggal 10 Muharram jangan lupa kita berpuasa ya. Berpuasa di 10 Muharram tapi dengan diiringi hari sebelumnya atau hari sesudahnya ya. Karena kata Nabi, tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan suci Ramadan kecuali puasa di 10 Asyura. Tapi kita jangan puasa hanya 1 hari di 10 Asyura. Karena kenapa? Karena umat Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Asyura. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, ya, ini hadis riwayat Imam Ibnu Abbas, ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Kemudian Rasulullah menyaksikan orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kamu semua berpuasa? Gitu. Kata orang Yahudi, bahwasannya kami berpuasa di 10 Muharram karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa bersama Bani Israel diselamatkan oleh Allah tanggal 10 Muharram. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya di tanggal 10 Muharram. Gitu. Maka orang-orang Yahudi ini berpuasa pada hari tersebut. Takziman lahu, semata-mata mengagungkan hari 10 Muharram. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pernyataan dari orang-orang Yahudi tersebut, kata Nabi, fanahnu aula. Kami ini lebih utama berpuasa di 10 Muharram. Gitu. Fa'amaro yasumuh. Maka Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk juga berpuasa di 10 Muharram ya. Tapi itu dengan diiringi hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi harus 2 hari. Hari ke-9 puasa Tasu'ah, juga di puasa 10 Muharram, atau di 10 Muharram juga di hari yang ke-11 supaya tidak menyerupai kaum Yahudi. Ya, itu pahalanya besar. Puasa 10 Muharram dapat menghapus dosa 1 tahun yang sudah lalu. Ya, dosa-dosa kecil, ghairo kabair, bukan dosa-dosa yang besar. Ya, kalau dosa besar itu harus dengan tobat nasuha. Itu aja dari saya terakhir. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Di acara kita, acara ngopi ngobrol perkara iman. Pemirsa Usul TV, sampai di sini dulu acara kita akhiri dengan ngopi dulu ya kan. Ngopi terus kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, sebelum itu jangan lupa like and subscribe ya Usul TV di bawah ini ya. Untuk kemajuan channel kita, insya Allah nanti kita akan undang para narasumber yang lain, dan kemudian Ustadz nanti bukan sekali aja nih ngisi ya kan. Kita ada sesi lain juga, nanti kita bahas materi yang lain. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Aldi Kusbimantara atas kehadirannya. Semoga sehat selalu dan dakwahnya lancar terus. Amin. Baca doa Ustadz, silakan doa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hibzan nabiyyin wa zaka'al mursalin wa fahmal arifin wa nawwir qulubana binuril ilmi wal iman wa a'udzubika minal kasadi wan nisyani wal jahli wal hazayan bihaqqin Muhammadin wa ali Muhammadin wa bihaqqi kitabikal munazzal ala lisani nabiyyikal mursal wa bisyiri syiri zatika. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.